Amandemen kelima UUD disetir elit politik. You need to know this. Jadi beberapa tahun terakhir muncul perdebatan di wacana publik terkait amandemen konstitusi kita UUD 1945. Pokok bahasanya sih terkait penambahan kembali GBHN ke dalam sistem ketatanegaraan kita. Tujuannya sih macam-macam ya, tapi salah satunya yaitu untuk memperbaiki pembangunan nasional yang katanya itu tidak sinkron. Jadi kira-kira amandemen itu perlu nggak sih? That's the big question, bro. Karena saya mahasiswa sastra Inggris, jadi saya sebenarnya nggak punya porsi ya buat nanggepin hal ini. Cuma boleh lah ya kasih opini. Ini saya kutip dari tanggapan ahli, pakar hukum dan ketatanegaraan Bivitri Susanti. Beliau menyatakan kalau amandemen yang lazim itu tidak lahir dari ruang kosong, tetapi ada momentum konstitusional yang mengikutinya. Jadi amandemen itu sifatnya gak haram. Oke, jadi amandemen itu sifatnya gak haram ya. Tapi misal nih kita tarik benang merah sejarah konstitusi kita, pasti ada peristiwa luar biasa yang mengikutinya. Sebagai contoh, UUD RIS 49 itu berangkat dari hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang isinya itu diplomasi RI Belanda gitu ya, yang membuat bentuk negara kita itu bentuknya serikat. Kemudian lanjut lagi ke UUD S50, UUD sementara itu karena banyak sekali pemberontakan dan peristiwa-peristiwa politik besar lainnya, akhirnya negara Indonesia ini kembali ke bentuk kesatuan. Dan sampai akhirnya di reformasi 98, ya jelas lah ya, peristiwa besar reformasi itu sampai membuat kita kembali lagi ke UUD 1945, dan dari situ terus di amandemen sampai 2002 sebanyak 4 kali. Jadi kita tahu ya kalau memang ada prosesnya di situ, nggak ujuk-ujuk dari gagasan atau dari angan-angan orang terus tiba-tiba oh ya amandemen gitu. Emang UUD nggak boleh ya sekedar dari angan-angan pejabat? Well, nggak ada yang larang sih, tapi fakta sejarah mengatakan bahwa amandemen konstitusi yang didesain sendiri oleh elit politik ya kasusnya nggak jauh banget dari kepentingan elit juga. Nah misal nih di Hungaria tahun 2011 lalu itu Perdana Menterinya mengubah konstitusi yang mengakibatkan terhapusnya independensi peradilan, kebebasan pers, independensi kejaksaan, otoritas pajak, dan komisi pemilihan umum. Lanjut lagi, mundur lagi ya, berarti ya 1999 di Venezuela itu Presiden Hugo Chavez terus mendorong amandemen konstitusi negaranya untuk memperbesar kekuasaannya, memperpanjang masa jabatannya kayak gitu. Dan itu juga banyak studi yang mengatakan bahwa munculnya keinginan elit untuk mengubah konstitusi memang tidak jauh dari keinginan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya melanggar hukum. Nah, terlepas dari itu, kita belum bahas lagi nih soal muatan materi lainnya yang digagas oleh MPR dan akhirnya mengundang kontroversi publik. Seperti misal wacana masa jabatan 3 periode, penguatan posisi DPD, hingga perubahan sistem pemilihan presiden menjadi tidak langsung. Misal kita kembali ke isu GBHN tadi dan kita uji relevansinya dalam HTN, menurut saya GBHN sudah nggak lagi relevan ya untuk dipakai sekarang, karena presiden mendapatkan mandatnya itu langsung kepada rakyat melalui pemilu. Jadi tidak ada implikasi hukum misal presiden melanggar GBHN karena mau dipertanggungjawabkan ke siapa, kan semuanya sudah langsung pada rakyat. Kalau dulu iya, kalau dulu kan ada MPR, kecuali memang suatu saat MPR itu kembali mempunyai kedaulatan tertinggi di sistem ketatanegaraan kita. And I don't think that's a good idea to begin with. Okay, moving on. Bahkan nih jika GBHN dilakukan dengan tujuan memperbaiki pembangunan nasional, sebenarnya kita tuh udah punya peraturannya, ada RPJS, RPJM, dan yang terutama itu
dalam UU 25 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi kalau kita lihat ya isinya SPPN itu, SPPN-nya jauh lebih baik daripada GBHN karena SPPN sendiri dibentuk secara bottom up ya oleh berbagai pihak dengan cara musrenbang. Beda dengan GBHN yang disusun secara top down langsung oleh MPR. Dan lagi nih misal banget dirasa masih kurang, ada masalah dalam pembangunan nasional, ya yang tinggal direvisi, menurut saya ya, yang tinggal direvisi ya tinggal undang-undang SPPN tadi itu. Tidak perlu kita menyentuh ke ranah konstitusi. Oke, belum lagi dari segi popularitas. Nah, masyarakat sekarang itu lebih fokus kepada isu-isu konkret ya, seperti korupsi, nepotisme, kemiskinan, pembungkaman demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Jadi memang haluan negara itu tidak punya urgensi yang menjadi concern masyarakat untuk sekarang ini, at least. Jadi kesimpulannya saya berargumen kalau amandemen bukanlah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang bangsa kita punya saat ini. Masih ada banyak fokus atau perhatian yang sebaiknya dibenahi ya, terutama untuk kualitas demokrasi yang kita punya sekarang ini. Especially when it comes to post election ya. Setelah pemilu ini masih banyak sekali hal yang harus ditata ulang in a sense. Jadi menurut saya MPR itu harus lebih kreatif lah ya dalam mencari alternatif solusi, karena memang amandemen konstitusi itu punya biaya politik dan sosial yang besar. It is a grand project. Itu project besar gitu ya dalam sistem perpolitikan kita, dan kita pun nggak tahu pasti maksud sebenarnya dari GBHN yang digagas oleh MPR ini. Jadi ya to make sure kita harus tetap waspada, jangan mau dibodohi atau apa. Jadi menurut kalian amandemen ini dilakukan menurut aspirasi rakyat atau dengan memanipulasi aspirasi rakyat? Oke.